Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan perhitungan kami terkait perbandingan metode entry age normal dan individual level premium pada program pensiun di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Nurhalisa Putri Mahendra dengan NIM akhir 30. Saya Andekiva Usman dengan NIM akhir 004. Saya Nursyafira Zahira dengan NIM akhir 017. Saya Anissa Nurul Ramadan dengan NIM akhir 044. Saya Ibnu Nafira Amda dengan NIM akhir 060. Baik, masuk ke pendahuluan, apa yang melatar belakangi kami melakukan diskusi dan perhitungan ini, yaitu karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan ekonomi di masa tua, menjadikan program dana pensiun sebagai salah satu bentuk perencanaan keuangan yang krusial bagi pekerja. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai tabungan hari tua, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab lembaga atau perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Perhitungan aktuaria yang tepat dalam penyelenggaraan dana pensiun sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program dan keseimbangan antara manfaat para peserta dengan kemampuan pendanaan lembaga. Ketepatan perhitungan ini menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi peserta di masa pensiun. Dan kita merumuskan masalah tersebut menjadi fokus penelitian, yaitu pertama, bagaimana perbandingan nilai normal cost yang dihasilkan oleh metode entry age normal atau EAN dan individual level premium atau ILP berdasarkan jenis kelamin dan 3 sektor pekerjaan, yaitu pertanian, industri, dan jasa di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua yaitu bagaimana perbandingan nilai actuarial liability yang dihasilkan oleh metode entry age normal dan individual level premium berdasarkan jenis kelamin dan 3 sektor pekerjaan, yaitu pertanian, industri, dan jasa di daerah istimewa Yogyakarta. Kita masuk ke bagian landasan teori yang akan dijelaskan oleh Saudara Nursyafira. Saya persilahkan. Baik, untuk landasan teori, yang pertama ada tabel tabel mortalita dan simbol komutasi. Jadi, tabel mortalita ini merupakan distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan peluang kematian pada setiap kelompok usia. Nah, tabel ini digunakan untuk menghitung kemungkinan bertahan hidup maupun kematian pada usia tertentu. Sedangkan untuk menyederhanakan perhitungan ini digunakan simbol-simbol komutasi seperti Vx sama dengan 1/1 ditambah I pangkat X, di mana Vx itu adalah nilai sekarang dari satuan uang dalam waktu X tahun. Adapun yang digunakan adalah Lx. Lx itu adalah jumlah orang yang berusia X tahun yang dilambangkan dengan Lx plus 1 sama dengan Px ditambah dikali Lx. Adapun dx ini adalah simbol komutasi hasil perkalian antara jumlah orang yang pada saat usia X dan faktor diskon, di mana rumusnya adalah V pangkat X dikali Lx. Adapun yang terakhir itu ada Nx, di mana X adalah simbol komutasi dari hasil penjumlahan dx, di mana sigma dx plus I, di mana I itu berjalan dari 0 sampai W dikurang X. Selanjutnya ada multiple decrement table. Di sini adalah pengembangan dari tabel mortalitas yang mempertimbangkan lebih dari satu faktor penyusutan, seperti kematian dan pengunduran diri. Adapun rumus yang digunakan ada Dextau, di mana banyaknya Dextau ini adalah banyak peserta yang meninggal pada usia X, dilambangkan dengan V pangkat X dikali Lx tau. Yang kedua ada Nx tau, di mana jumlah peserta pada tahun ke X dirumuskan dengan sigma dx tambah I tau, di mana I berjalan dari 0 sampai R. Selanjutnya ada fungsi gaji. Jadi fungsi gaji di sini dilambangkan dengan XR, SX, di mana ini akumulasi gaji dari usia mengikuti program dana pensiun atau sampai usia X plus 1 tahun. Jadi rumus untuk fungsi gaji atau akumulasi gaji adalah SX sama dengan sigma ST, di mana T berjalan dari sampai X min 1. Nah, pada penelitian ini, besar gaji pada usia X itu dihitung dengan mempertimbangkan kenaikan gaji yang setiap 2 tahun sekali sebesar 5%. Oleh karena itu, rumus perhitungan gaji peserta disesuaikan menjadi SX sama dengan SE dikali SSX per SSE dikali 1 ditambah I pangkat X kurang E per 2. Selanjutnya adalah fungsi manfaat, di mana fungsi manfaat ini menentukan besarnya pembayaran untuk pensiun, PHK, cacat atau kematian. Rumus yang digunakan adalah itu BX sama dengan sigma BT, di mana T berjalan dari E hingga X minus 1. Sedangkan untuk rumus B kecil X sama dengan K SX, di mana K itu proporsi gaji, sedangkan B besar X itu K dikali SX, di mana BX juga adalah total besar manfaat pensiun saat pekerja berusia X tahun. SX adalah akumulasi gaji per tahun. Sedangkan untuk anuitas awal seumur hidup dilambangkan dengan AX itu sama dengan NX per DX. Selanjutnya untuk anuitas awal seumur hidup yang dihitung periode bulanan, persamaannya adalah anuitas awal dikurang M dikurang 1 per 2M, di mana M itu adalah per waktu dalam bulan. Selanjutnya ada present value of future benefit atau PVB. PVFB rumusnya adalah BR dikali anuitas awal
yang dibayarkan dalam periode bulanan dikali DR Tau per DX Tau, di mana DR Tau itu adalah banyaknya peserta yang meninggal pada tahun R dan DX Tau itu adalah banyaknya peserta yang meninggal pada tahun X. Sedangkan untuk normal cost atau iuran normal ini ada dua. Yang pertama ada entry H normal, di mana untuk rumus normal cost untuk EAN sama dengan V pangkat X dikurang E dikali PE X kurang E dikali PVFB. Selanjutnya untuk rumus normal cost untuk ALP adalah BX dikali anuitas yang dibayarkan dalam periode bulanan dikali DR Tau per NX Tau dikurang NR Tau. Dan untuk actuarial liability atau kewajiban aktuarialnya, yang pertama untuk EAN dirumuskan dengan anuitas berjangka selama X dikurang E tahun per anuitas berjangka selama R dikurang E tahun dikali present value of future benefit-nya. Sedangkan untuk ILP, rumus AL-nya adalah present value of future benefit dikurang dengan normal cost-nya dikali V pangkat R kurang X dikali dengan PX R dikurang X tau, di mana PX R dikurang X tau ini adalah probabilitas peserta yang berusia X akan tetap bekerja hingga usia R tahun. Baik, untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa Nurul. Saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tujuannya adalah untuk membandingkan hasil perhitungan iuran normal dengan kewajiban aktuaria antara dua metode aktuaria, yaitu entry egg normal dan individual level premium. Data yang kami gunakan itu bersumber dari data gaji dari Badan Pusat Statistika Provinsi Yogyakarta tahun 2025, tabel mortalitas Indonesia 2023 dari BPJS Kesehatan dan Persatuan Aktuaria Indonesia, serta parameter aktuaria dari Wiklevos 1993 sebagai acuan standar. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah analisis. Yang pertama yaitu menentukan profil peserta. 3 sektor yang kami gunakan yaitu pertanian, industri, dan jasa. 2 jenis kelamin yang kami gunakan itu laki-laki dan perempuan. Asumsi usia masuk 25 tahun, usia valuasi 26 tahun, usia pensiun 60 tahun. Kenaikan gaji itu 5% setiap 2 tahun sekali, dan proporsi gaji untuk manfaatnya itu 4,75%. Yang kedua yaitu melengkapi tabel mortalitas Indonesia 2023 menggunakan persamaan 1 sampai 4 dengan asumsi tingkat suku bunga yaitu 6% per tahun. Yang ketiga yaitu melengkapi survey table menggunakan persamaan 5 dan 6 untuk multi decrement table. Yang keempat yaitu menghitung akumulasi gaji menggunakan persamaan 7 dan 8, menghitung gaji per bulan dan akumulasi gaji tahunan dengan penyesuaian skala gaji. Yang kelima yaitu menentukan proporsi manfaat pensiun berdasarkan gaji terakhir menggunakan persamaan 9 dan 10. Menghitung manfaat pensiun berdasarkan proporsi akumulasi gaji. Nah, yang keenam yaitu menghitung nilai anuitas menggunakan persamaan 11 dan 12. Menghitung anuitas tahunan dan bulanan yang akan dibayarkan selama masa pensiun. Selanjutnya yaitu menghitung present value of food benefit yang menggunakan persamaan 13, menentukan nilai sekarang dari seluruh manfaat pensiun yang akan diterima. Selanjutnya yaitu menghitung iuran normal, metode entry egg normal menggunakan persamaan 14, sedangkan metode individual level premium menggunakan persamaan 15. Dan yang terakhir yaitu menghitung kewajiban aktuaria, menggunakan metode entry egg normal itu menggunakan persamaan 16, dan metode individual level premium itu menggunakan persamaan 17. Nah, dengan langkah-langkah ini, kami memastikan perhitungan yang akurat dengan kondisi ekonomi di Yogyakarta. Baik, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Ida. Saya persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Pada bagian ini, kami menganalisis perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan 2 metode, yaitu entry egg normal atau disingkat EAN dan individual level premium atau ILP. Nah, analisis dilakukan dengan membandingkan hasilnya berdasarkan jenis kelamin serta 3 sektor pekerjaan, yaitu pertanian, industri, dan jasa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perhitungan ini menggunakan data gaji pokok awal sebagai dasar dari data tersebut. Kami menghitung akumulasi gaji tahunan, manfaat pensiun, hingga kewajiban aktuaria untuk setiap peserta.
Nah, sebagai ilustrasi, kami mengambil contoh peserta laki-laki dari sektor pertanian dengan gaji pokok awal sebesar 2.100.000 sekian. Berikut adalah tabel akumulasi gaji tahunan peserta dari usia 25 tahun sampai 60 tahun. Nah, berdasarkan asumsi penelitian, kenaikan gaji terjadi setiap 2 tahun sebesar 5%. Jadi, misalnya, di usia 25 tahun, gaji awalnya itu adalah 2.100.000 sekian, dan di usia 27 tahun, setelah kenaikan 5%, gaji menjadi 2.400.000 sekian. Nah, jika dikalikan 12 bulan, total gaji setahun pada usia 27 tahun adalah 29.200.000 sekian. Nah, proses perhitungan ini dilakukan terus-menerus hingga usia pensiun yaitu 60 tahun, yang mana hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa akumulasi total gaji peserta selama masa kerja adalah sekitar 2.818.000.000 sekian. Yang mana nilai inilah yang menjadi dasar untuk menghitung manfaat pensiun peserta. Nah, selanjutnya pada slide ini kita bisa lihat perhitungan manfaat pensiun berdasarkan proporsi gaji terakhir. Nah, di penelitian kami digunakan proporsi sebesar 4,75% dari gaji terakhir. Jadi, dari akumulasi gaji sebelumnya, kita dapat menghitung bahwa total manfaat pensiun peserta laki-laki sektor pertanian selama masa kerja dari usia 25 hingga 60 tahun adalah 130,37.800 sekian. Nah, nilai tersebut menunjukkan total hak manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta ketika memasuki masa pensiun. Nah, berikutnya di slide ini kita lihat perhitungan present value of future benefit atau disingkat PVFB. Nah, PVFB ini adalah nilai sekarang dari seluruh manfaat pensiun yang akan diterima peserta di masa depan, mulai dari saat pensiun hingga akhir usia hidupnya. Dalam perhitungan ini, kami menggunakan tingkat suku bunga 6% per tahun sesuai asumsi penelitian. Nah, nilai PVFB ini menjadi penting karena menunjukkan berapa dana yang perlu disediakan hari ini agar cukup untuk membayar seluruh manfaat pensiun nanti. Nah, dari tabel hasil terlihat bahwa PVFB ini untuk peserta laki-laki sektor pertanian mencapai nilai tertentu yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk hasil pembahasan terkait perhitungan normal cost dan actuarial liability akan dijelaskan oleh Saudari Kifa. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan normal cost dan actuarial liability menggunakan metode EAN dan ILP. Di sini pertama kita menghitung untuk metode EAN. Nah, untuk normal cost metode EAN, kita menggunakan rumus pada persamaan 14. Nah, nilai-nilai yang sudah dihitung pada langkah-langkah sebelumnya disubstitusi masuk ke dalam rumus, sehingga besar normal cost selama setahun pada usia 27 tahun menggunakan metode entry age normal yaitu sekitar 1.431.000. Kemudian untuk actuarial liability-nya sendiri itu menggunakan persamaan 16, yang dimana besar actuarial liability-nya selama setahun pada usia 27 tahun menggunakan metode entry age normal yaitu sekitar 3.677.000. Selanjutnya untuk metode ILP, untuk normal cost-nya menggunakan persamaan 15, di mana hasilnya itu sekitar 43.000. Sedangkan untuk actuarial liability-nya menggunakan persamaan 17, di mana untuk selama setahun pada usia 27 tahun itu hasilnya sekitar 28.373. Nah, berikutnya ini merupakan tabel perbandingan untuk normal cost dan actuarial liability metode EAN dan ILP. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat perbandingannya dalam bentuk grafik. Nah, di sini berdasarkan perhitungan yang sama pada langkah-langkah sebelumnya, kita akan menghitung juga untuk seluruh kombinasi jenis kelamin dan sektor pekerjaannya, yaitu laki-laki dan perempuan di sektor pertanian, industri, dan jasa. Nah, hasil perbandingan ini akan dilihat pada 12 grafik. Nah, di sini terdapat grafik untuk normal cost sektor pertanian laki-laki, normal cost sektor pertanian perempuan, normal cost sektor industri laki-laki, normal cost sektor industri perempuan, normal cost sektor jasa laki-laki, normal cost sektor jasa perempuan. Nah, bisa dilihat untuk ke-6 grafik ini memiliki pola yang sama, yaitu di mana EAN untuk normal cost-nya itu memiliki nilai yang konstan, sedangkan YLP itu normal cost-nya meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, yang membedakan di sini hanya nilai normal cost pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berdasarkan sektornya. Bisa dilihat untuk laki-laki itu normal cost-nya mendekati 80 juta, sedangkan untuk sektor perempuan hanya mendekati 40 juta. Dan untuk sektor jasa itu memiliki normal cost tertinggi, yaitu bisa dilihat di sini mencapai 120 juta, sedangkan untuk sektor industri itu sekitar 80 juta. Dan terendah itu untuk sektor pertanian hanya mendekati 80 juta dan untuk perempuan itu hanya mendekati 40 juta. Hal ini disebabkan oleh gaji awal pokoknya yang berbeda, di mana sektor jasa dan laki-laki itu memiliki gaji pokok yang lebih tinggi.
Sedangkan untuk actuarial liability, di sini terdapat sektor pertanian laki-laki, sektor pertanian perempuan, sektor industri laki-laki, sektor industri perempuan, sektor jasa laki-laki, dan sektor jasa perempuan. Bisa juga dilihat bahwa grafiknya itu memiliki pola yang sama, di mana ILP memiliki nilai yang lebih tinggi pada usia awalnya dibanding metode EAN. Tapi mendekati usia pensiun, nilai ILP dan EAN itu memiliki selisih yang sedikit atau memiliki nilai yang hampir sama. Nah, yang membedakan sama seperti normal cost sebelumnya, untuk laki-laki itu lebih tinggi. Bisa dilihat di sini untuk sektor pertanian, laki-laki mendekati 1,4 miliar, sedangkan perempuan hanya mendekati sebesar 700 juta. Dan yang membedakan juga untuk sektornya, sektor jasa itu memiliki nilai yang lebih tinggi, mendekati sekitar 2 miliar, sedangkan yang lain itu hanya mendekati sekitar 1,4 miliar, dan yang terendah itu untuk sektor pertanian, untuk perempuannya itu hanya mendekati 700 juta. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan, untuk seluruh kategori peserta, metode EAN ini menghasilkan nilai iuran normal yang konstan sepanjang masa kerja, karena pada metode ini perhitungan iuran normal tidak bergantung pada usia peserta saat perhitungan, melainkan hanya ditentukan oleh usia saat memasuki program dana pensiun dan usia pensiun. Sebaliknya untuk metode ILP menunjukkan pola iuran yang meningkat seiring bertambahnya usia, disebabkan oleh mekanisme pendanaan yang mengikuti kenaikan gaji dan masa kerja peserta. Jika dibandingkan antar sektor jasa memiliki iuran normal tertinggi diikuti industri dan pertanian, sejalan dengan perbedaan gaji pokok awal di masing-masing sektor. Dan untuk peserta, laki-laki juga cenderung memiliki iuran lebih tinggi dibanding perempuan karena tingkat gaji yang lebih besar. Begitu pula dengan nilai kewajiban aktuaria meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia dan lamanya masa kerja peserta. Pada usia awal, metode ILP itu menghasilkan kewajiban yang lebih besar dibanding EAN, namun mendekati usia pensiun, perbedaan keduanya semakin kecil dan menghasilkan total kewajiban yang hampir sama. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan dari hasil presentasi kami, saya dapat menyimpulkan bahwa metode EAN menghasilkan iuran konstan sepanjang masa kerja, sedangkan ILP menunjukkan iuran yang meningkat seiring usia. Sektor jasa dan peserta laki-laki memiliki nilai iuran yang lebih tinggi karena gaji pokok awal yang lebih besar. Dan untuk kewajiban aktuaria, ILP bernilai lebih tinggi di awal masa kerja, namun ketika mendekati masa pensiun, nilai ILP ini hampir sama dengan nilai EAN. EAN cocok untuk pendanaan jangka panjang yang stabil, sementara metode ILP lebih tepat jika penyelesaian manfaat terhadap kenaikan gaji menjadi prioritas. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.